Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Putih, NIM T2018 40444. Jadi di sini saya akan membahas tentang tujuan penilaian pembelajaran tematik. Jadi tujuan penilaian pembelajaran pada tematik ini saya memiliki 4 macam, yaitu yang diantaranya yang pertama itu yaitu dapat menggambarkan kemampuan-kemampuan belajar pada peserta didik yang sudah mereka capai. Jadi kita tuh bisa menggambarkan kemampuan-kemampuan dan bisa melihat seberapakah jauh mereka itu bisa memiliki kemampuan yang mereka dapatkan gitu. Terus yang kedua itu yaitu dapat mengetahui keberhasilan pada proses pada setiap masing-masing siswa gitu. Terus yang ketiga itu dapat menentukan tindak lanjut dari hasil penilaian yang sudah dicapai. Jadi itu misalnya di semester 1 nilainya itu bagus dan kinerja dalam belajar juga bagus, tapi kok di semester 2 nilainya berkurang dan kinerja belajarnya juga berkurang. Itu harus lebih kita tindak lanjuti, harus bisa membicarakan tentang masalah tersebut gitu, mempertimbangkan gitu maksudnya itu. Jadi tuh kita tuh sebagai guru harus dapat memperbaiki dan menyempurnakan program pembelajaran serta strategi pembelajaran untuk peserta didik. Terus yang keempat itu adalah memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk orang tuanya siswa. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi itu juga menyangkut pada anak juga, menyangkut pada siswa juga, karena orang tua itu adalah pendidik nomor 1 itu, sedangkan guru sebagai orang tua kedua bagi mereka gitu. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa kerjasama dengan masing-masing orang tua mereka gitu. Terus yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mengenai langkah-langkah teknik penilaian pembelajaran tematik, yaitu langkah-langkah teknis penilaian pada pembelajaran tematik. Jadi di sini Laila cuma ngambil sedikit aja, yaitu langkah-langkahnya itu Laila ambil dari menurut pendapat dari Bapak Trianto. Di situ ada beberapa macam. Yang pertama itu kita dapat melihat kompetensi yang ingin dicapai pada kurikulum tersebut gitu. Terus yang kedua itu kita dapat memilih alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Jadi kita tuh harus memilih yang sesuai dengan kompetensi yang ada gitu. Jadi tuh nggak asal-asal kita mempergunakan alat tersebut untuk bahan penilaian. Jadi harus dipikir matang-matang, harus dipilih secara baik gitu ya. Terus yang selanjutnya itu dapat mempertimbangkan kondisi siswa saat penilaian sedang berlangsung. Jadi kita tuh bisa mengetahui dengan adanya setiap kondisi masing-masing siswa, dan itu kita harus bisa mempertimbangkannya gitu. Terus yang selanjutnya itu yaitu penilaian dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Jadi kita tuh harus berusaha untuk mengkondusifkan situasi kelas. Terus kita juga memberikan penilaian terhadap siswa di dalam kelas itu seperti apa. Kita harus bisa, maksudnya itu kita harus pintar-pintar untuk mengetahui setiap masing-masing siswa saat pembelajaran dimulai, saat pembelajaran itu dilaksanakan di kelas. Kita harus bisa untuk menilai setiap karakter masing-masing siswa. Terus yang selanjutnya itu penilaian juga dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi formal maupun informal. Jadi kalau misalkan di informal itu di luar jam kelas itu kalian bisa menilai dari segi kebiasaannya atau kemampuannya atau itu dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya itu kita dapat memberikan petunjuk secara jelas dalam pelaksanaan penilaian dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu. Jadi tuh siswa itu cenderung ke hal-hal yang bahasanya itu yang tidak terlalu baku gitu loh. Jadi tuh siswa itu lebih dominan dengan hal-hal yang bahasanya itu
yang mudah untuk mereka katakan gitu. Jadi kalau bahasa yang sangat-sangat terlalu baku itu mereka tuh lebih agak susah gitu. Tapi di sembari itu kita sebagai guru harus bisa mempelajari, harus bisa mengajarkan siswanya itu untuk pelan-pelan ya, untuk mengajarkan secara pelan-pelan untuk memahami bahasa-bahasa tersebut gitu. Terus kita juga dapat melakukan rangkaian aktivitas. Aktivitas rangkaiannya tuh seperti apa? Yaitu seperti seperti tugas, terus pekerjaan rumah kayak PR gitu ya. Terus ulangan atau pengamatan bentuk gitu. Misalkan kalau pengamatan bentuk, kalau untuk anak SD itu biasanya itu lebih dominan ke hal yang matematika ya, misal itu lebih dominannya tuh ke hal yang mudah ya, misal kayak bangun ruang, terus kayak membuat bentuk-bentuk kayak balok gitu, itu bisa diterapkan. Oke, dan selanjutnya yaitu penilaian dengan tertulis, yaitu dapat kita bagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah tes tertulis dengan bentuk uraian, jadi bisa disebut dengan subjektif, jadi sifatnya itu subjektif. Itu tes tertulisnya itu ya langsung jawaban, maksudnya tuh kayak seperti contoh ya, tuliskan 5 rukun dalam rukun Islam, gitu kan, kayak menyebutkan gitu ya. Nah itu tes tertulisnya itu nggak ada pilihan jawaban A, B, C, D, itu nggak ada, itu langsung disuruh jawab. Dan tujuannya untuk tes tertulis yang bentuk subjektif itu dapat kita memastikan pada jawaban setiap masing-masing anak itu seperti apa. Jadi itu tergantung ke pemahaman mereka tuh seperti apa. Kita di situ bisa menilai anak ini kemampuan dalam hal menjawab itu bagaimana, dalam menjelaskan kata-kata demi kata-kata itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kan setiap anak kan beda-beda ya, beda-beda pemahaman. Kadang mereka itu nggak dijawab sama sekali ada, terus dijawab cuman 2 apa 3 juga ada, bahkan dijawab semua dengan jawaban benar juga ada. Itu jadi itu kemampuan anak itu memang beda-beda. Dan kita balik lagi, pendidik yang pertama itu pasti orang tua, jadi itu tergantung pada orang tua juga gimana cara mereka didiknya dari awal itu gimana gitu. Jadi seorang guru itu mendampingi, intinya mendampingi, membantu mengasah otak mereka itu lebih tidak takut untuk menerima suatu pengetahuan ya gitu. Kalau kata saya sih seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita seorang guru mempelajari si anak ini mulai dari nol banget, itu sih kataku ya kurang efisien gitu. Berarti orang tuanya ini didiknya itu kurang gitu dalam hal dalam hal mendidik anak gitu. Terus yang selanjutnya di situ kita bisa bisa menggunakan tes tertulis dengan bentuk objektif. Jadi yang bentuk tes tertulis ini yang bersifat objektif ini bisa seperti pilihan ganda gitu ya kan. Nanti jawabannya tuh ada, tapi cuma kita si anak didik ini tuh harus memilih mana yang benar gitu. Dan kataku sih kalau anak-anak yang yang masih berusia ya, kalau misalkan SD ya, kalau misalkan SD berusia SD kelas 1 atau kelas 2 itu lebih baik dikasih seperti tes tertulis yang berbentuk objektif, karena mereka itu masih pemahaman atau daya ingatnya tuh masih tidak terlalu menampung banyak. Jadi dikasih pilihan ganda aja, nanti mereka bakalan akan ingatnya tuh bakalan cepet dengan ada pilihan ganda itu, mana yang benar dan mana yang salah gitu. Terus ya jadi guru sih ya harus lebih rajin-rajin untuk melatih anak didik kita tuh dengan cara metode seperti itu. Dan strateginya itu ya kita harus pintar-pintar aja dalam menilai terhadap anak didik. Kalau misalkan kita menilainya terlalu terlalu keras, ya anak itu akan tambah berani gitu sama kita gitu. Kalau menurut pengalaman dari saya sendiri, saya juga pernah jadi guru juga, ya cuma guru pendamping aja. Itu emang kita tuh sebagai guru itu jangan sampai memukul ataupun memarahin, bentak gitu tuh jangan sampai. Ya kalau bisa sih kita sebagai guru tuh harus kreatif gitu loh ya. Jadi itu aja dari aku. Semoga pembahasan hari ini, apabila ada kesalahan dari aku, tolong dimaafkan ya. Oke, itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiatul Suhaimiyah, NIM T 2018-4077. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pembelajaran tematik. Materi yang saya jelaskan ialah mengenai tentang apa itu KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, KKM itu setidaknya mempertimbangkan 3 aspek dalam menyusun KKM. Yang pertama ialah yang harus diperhatikan faktor inteks atau karakteristik siswa, yang kedua kompleksitas, yang ketiga ialah daya dukung. Aspek yang pertama ialah inteks, di mana inteks siswa ini merupakan tingkat kemampuan rata-rata siswa. Nah, di sini untuk inteks siswa bisa didasarkan pada hasil ataupun penerimaan siswa baru dan nilai yang dicapai pada kelas sebelumnya untuk menentukan estimasi. Jadi, semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka rentan nilai KKM itu juga semakin tinggi. Aspek yang kedua ialah kompleksitas. Nah, kompleksitas merupakan tingkat kesulitan materi pada setiap indikator, kompetensi dasar, maupun standar kompetensi. Jadi, semakin tinggi kompleksitas, maka semakin kecil skor yang dipakai untuk menentukan nilai KKM. Aspek yang ketiga ialah daya dukung. Nah, daya dukung merupakan faktor ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Jika daya dukung tinggi, maka rentan nilainya juga tinggi. Yang selanjutnya ialah rapot. Rapot adalah laporan kemajuan belajar peserta didik dalam kurun waktu 1 semester. Nah, di dalam laporan ini berisi tentang informasi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, masing-masing sekolah boleh menetapkan sendiri model raport yang dikehendaki, asalkan menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran yang diperoleh dari ketuntasan kompetensi dasarnya. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.